Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami aturkan sekali lagi. Setiap hari kami memuliakan dan mengagungkan Dikau, karena Engkau bekerja lewat keseharian kami. Inkarnasi Allah menjadi manusia, dan di sanalah Engkau mengungkapkan siapa dirimu sesungguhnya dan siapa kami sesungguhnya. Semoga kami semakin mengenal identitas kami, misi kami di dalam kehidupan ini. Mengenal siapa kami sebagai manusia, siapa kami sebagai orang Kristen, siapa kami sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk ikut serta dalam karya keselamatannya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam awal tahun 2021 ini, pada tanggal 2 Januari 2021, hari Sabtu, saya ingin mengungkapkan satu hal yang perlu dalam kehidupan kita, dalam tujuan hidup kita, dalam awal-awal hidup kita. Untuk apa kita di dunia ini dan mengapa kita di dunia ini. Dan itu saya kira tetap perlu kita mengerti dengan baik, supaya kita tahu bahwa kita mempunyai tujuan hidup di dunia ini. Mengapa dan seperti apa kita berada di dalam keluarga kita masing-masing. Artinya pertama-tama yang harus kita syukur adalah kita harus menerima kehidupan ini as it is, as is, apa adanya. Apakah aku berasal dari keluarga kaya, keluarga miskin, ataukah aku dalam tanda petik disable, aku mengalami problem-problem kehidupan, segala macam hal tersebut. Tidak pernah boleh melihatnya hanya sebagai satu sisi, seolah-olah itu menjadi malapetaka dalam hidup kita. Jadi pertama-tama kehidupan itu harus disyukuri. Dan karena disyukuri, maka kita melihat dengan mata kepala sendiri, ada sisi positif, ada sisi negatif, ada sisi gelap, ada sisi terang. Ya, seperti yang kita lihat dalam peristiwa Natal yang lalu. Meski Bunda Maria, Santo Yosef, Elizabeth, Zakaria mendapat karunia yang besar, bahkan malaikat mengatakan kepada Maria, ya, bahwa engkaulah yang dipilih Allah. Ya. Dan bahkan Yesus sekalipun tidak lepas dan tidak luput dari kenyataan yang harus dihadapinya. Dan justru karena Yesus datang itulah, maka karena situasi manusia yang penuh dosa, penuh ketidakbaikan, penuh dengan kejahatan, Yesus memulihkannya, mengangkatnya. Ya. Nah, itulah yang menurut saya penting kita sadari, bahwa pertama-tama kita harus menerima kehidupan ini as it is, apa adanya. Tak pernah boleh menyesal. Ya, seandainya nanti saya dilahirkan kembali, seandainya dalam petik, ya, orang percaya pada reinkarnasi, orang Katolik tidak percaya, itu tidak ada ajaran tentang reinkarnasi, dan ya. Tapi kalau seandainya pun itu kita dikembalikan, saya akan tetap menjadi seperti sekarang saya ini. Dan itu harus kita syukuri sebagai kehidupan. Nah, yang kedua, kalau kita syukuri, maka kita harus melihat sisi positif, talenta, bakat. Tuhan mempersiapkan, memberikan kemampuan, daya-daya yang diperlukan bagi kita untuk membaharui kehidupan itu, ya, untuk memulihkan kehidupan itu, ya, apapun juga, memulihkan kehidupan itu, kehidupanku sekarang ini, ya, dan tak pernah boleh menyesal, karena Tuhan memang mengizinkan itu terjadi dalam diri kita, ya. Nah, karena itulah maka ada hal penting yang harus kita sadari, yaitu apa? Yaitu kita mencintai kehidupan ini. Sekali lagi kunci di seluruh lingkaran inti core dari kehidupan kita adalah mencintai kehidupan, mencintai diriku sendiri, menerima diriku sendiri,
ya, menerima orang tuaku, menerima saudara-saudaraku serumah yang sejelek, sejahat, setidak bagus sekalipun. Ya. Jadi mencintai itu. Nah, kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan, berarti kita harus belajar berdoa, ya, belajar untuk melihat, mengajak, dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah situasi seperti itu. Ya, jadi kita bersama Tuhan. Kita adalah mitra, kita adalah co-pencipta, co-creator kehidupan ini. Dalam tanda petik, kita diajak untuk menciptakan lebih baik situasi kehidupan kita yang sekarang ini. Sesuai dengan panggilan, sesuai dengan misi, sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya, dan akan juga diberikan kepada kita. Nah, itulah jadi saudaraku yang terkasih, sikap kita yang paling fundamental di dalam kehidupan ini adalah apa? Yaitu menjadi rendah hati. Ya, rendah hati. Tidak merasa sombong, tidak merasa arogan, tidak merasa hebat sendiri, tidak merasa jagoan sendiri, tidak merasa luar biasa sendiri, ya. Tetapi rendah hati. Dan itu kita bisa lihat dalam Injil hari ini ketika orang bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Nabi, Elia, atau siapapun juga orang hebat-hebat dalam perjanjian lama? Bukan. Saya hanyalah ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Bagus sekali dia mengutip teks Yesaya dalam perjanjian lama. Jadi dalam menghadapi kehidupan ini, bukan kesombongan kehidupan, bukan keangkuhan kehidupan, bukan arogansi kehidupan gitu, tapi dengan kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati itu memiliki sifat-sifat begini. Orang mengenal dirinya sendiri, ya. Orang mengenal identitasnya sendiri, dia mengenal integritasnya sendiri. Seperti Yohanes, aku bukan Mesias, aku bukan orang yang hebat seperti yang kalian harapkan, itu bukan. Aku bukan Elia, orang yang luar biasa di dalam sejarah bangsa Israel, bukan. Aku hanyalah suara-suara di padang gurun, bayangkan. Nah, jadi di dalam pemahaman kita awal tahun ini, kita harus kenal siapakah aku sebagai manusia. Siapakah aku sebagai manusia? Siapakah aku? Seandainya aku dalam kekuasaan, seandainya aku kaya dalam apapun juga, seandainya aku memiliki segala sesuatu, berapa tahun kita miliki itu? Dan kalau kita berhadapan dengan virus yang sekarang ini, semua nggak ada artinya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang membuat kita merasa memiliki arogansi kehidupan. Nggak bisa. Jadi mengenal identitas kita sendiri, kerendahan hati, sekali lagi berusaha. Karena itulah yang menjadi sebab kenapa manusia jatuh dalam dosa, karena kesombongan. Si iblis itu menggoda kita untuk menyerupai Allah. Dan mengatakan bahwa Allah itu menyimpan rahasia itu kepada manusia karena dilarang untuk memakan buah pohon yang dilarang itu. Seolah-olah Tuhan menyimpannya. Nah, jadi si iblis itu mewartakan kebohongan-kebohongan tentang Allah. Gitu loh. Jadi si iblis itu, dan itulah yang seringkali terjadi adalah kebohongan, penipuan, hoax, orang bahasa sekarang mengatakan tentang Allah. Ya. Dan si Adam dan Hawa menjadi percaya bahwa Tuhan menyembunyikan rahasia kekuatan-kekuatan yang seharusnya diberikan kepada manusia. Dan iblis seperti itu. Dan sekarang juga seperti itu. Si iblis menyatakan bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu gak peduli dengan kita. Tuhan itu, lihat ya, penderitaan sekarang virus ini, begitu banyak orang menderita dan mati. Ya, Tuhan mau apa? Apa yang bisa Tuhan kerjakan dengan peperangan, dengan penindasan, dengan kekejaman dan seterusnya? Apa itu Tuhan? Nah, jadi manusia itu karena diciptakan secitra dan segambar dengan Allah, dia juga memiliki kerinduan untuk mendekat kepada Allah. Bahkan mungkin dalam tanda petik seperti Irenus mengatakan, Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah. Tetapi ingat, bukan seperti yang dikatakan oleh si iblis. Nah, karena itulah Allah datang
mengirim putranya Yesus yang tahu tentang siapa Allah itu, yang sudah ada sejak semula, sejak awal dunia, sejak diciptakan. Allah bersama, Yesus bersama Allah, karena dia Allah. Dan dia tahu apa yang harus disampaikan kepada dunia. Maka Yesus itu merupakan manifestasi dari cinta Allah kepada manusia untuk menyatakan, mewartakan siapa Tuhan itu. Supaya manusia ingat. Ya, supaya manusia tahu siapa Yesus, siapa Allah itu. Dan kita lihat, dan bagaimana Yesus itu. Bagaimana Allah itu. Itu lihatlah dalam Injil. Lihatlah dalam kitab suci. Itulah Allah. Maka dalam perjanjian lama, perjanjian baru dipenuhi ini loh Allah. Yang penuh sukacita, Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita, mau menyelamatkan, mau menebus, mau mengangkat kita, membawa kita, menjadikan kita anaknya, dan membawa kita bersatu lagi dengan dia. Itulah Allah. Dan iblis, setan atau itu membawa kita untuk menjauh dari Allah. Bukan itu. Nah, itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Maka apa yang perlu kita lakukan? Tadi saya mengatakan bahwa, nah, dengan begitu maka kita tahu siapa kita. Kalau kita bergaul dengan Yesus, kalau kita bergaul dengan kitab suci seperti Yohanes, dia bergaul dengan kitab suci, dia tahu sabda Allah dalam perjanjian lama, dia mengenal. Ya, jadi mengenalan diri sendiri itu sangat penting, self knowledge itu sangat penting. Santa Teresa Avila mengatakan itu kepada kita, self knowledge, pengetahuan diri untuk menjadi lebih rendah hati, untuk mengakui diri siapa aku itu. Ya, siapa diriku, orang yang tak layak dan tak pantas. Ya. Nah, itulah menjadi kunci kita di dalam, selain cinta tadi. Cinta itu adalah bentuknya itu kerendahan hati. Jadi cinta diriku sendiri, cinta keluargaku, cinta kehidupanku, cinta pekerjaanku. Dan kalau tidak ada cinta, maka saya berikan cinta. Ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang membenci kita, orang yang tidak kita sukai, yang membuat kita marah dan kecewa, kita mendoakan, ya. Kita mencintai dengan mendoakan mereka. Dan kalau ketika kita tidak mampu dan kita tidak bisa mengubah orang lain, maka kita berdoa dengan berbagai macam cara supaya Tuhan sendiri yang mengubah hidup orang tersebut. Orang lain, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu teman, itu siapapun juga, kita berdoa, mohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan sendiri yang mengubah orang lain, tetapi juga mengubah hidupku juga. Nah, itulah saudaraku terkasih, pesan penting di dalam hari ini, yaitu belajar menjadi lebih rendah hati di awal tahun ini. Siapakah aku ini? Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapa Yesus itu? Ya. Semoga di awal tahun ini kita masuki dengan sikap penuh kerendahan hati dan mengenal diri kita sendiri. Ya, siapakah aku ini? Kerendahan hati itu juga berarti saya tidak mampu, dan ketika saya tidak mampu, saya mohon Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, lingkaran hidup kita, core hidup kita adalah cinta, mencintai. Ketika tidak ada cinta, kita berusaha, kita mohon rahmat. Sayanya itu saya adalah milik Tuhan, mencintai, ya, Roh Kudusnya, mencintai suami atau istrinya, ya, suaminya, miliknya itu semua adalah milik Tuhan. Dan kita ulang, dan suaminya atau istrinya atau Roh Kudusnya atau Bunda Marianya mencintai saya juga. Jadi cinta kita itu bukan cintaku, cinta Allah, dan cinta Allah kepadaku untuk menerima diriku apa adanya. Dan itu suatu pergulatan. Semoga dalam inti ini yang harus menjadi selalu kembali ke sana. Maka ketika muncul rasa marah, rasa kecewa, rasa apa, kita ingat lagi, aku tetap mencintai, memutuskan untuk mencintai apapun juga. Ya, ketika ada rasa apapun, ya, seringkali muncul itu, ya, penolakan itu dalam diriku, ya, entah menolak orang lain, menolak siapa yang tidak cocok dengan. Kembalilah ke itu dan mohon Roh Kudus supaya kita menjadi kuat, mampu berjalan, dan doakan itu dengan penuh kasih gitu loh, dengan penuh kerelaan, penuh kegembiraan. Jadi ketika kita mencintai, jangan dengan wajah merengut, dengan wajah bersungut, dengan wajah yang tidak menarik, tapi dengan wajah yang
penuh kegembiraan. Meskipun tidak mudah. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Sekali lagi saudara, mari kita hidupi, hayati perjalanan awal perjalanan kita itu dengan cinta, dengan Roh Kudus, ya, dengan rendah hati di awal tahun ini. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya. Sekali lagi bagi Anda yang sakit, lewat tangan hamba-Mu ini, semoga rahmat kesembuhan mengalir dalam diri Anda. Dimanapun Anda sakit, di kepala, di tubuh Anda, di bagian-bagian mana Anda, Tuhan menjamah Anda. Juga dengan sakit mungkin kanker di dalam hidup Anda, Tuhan sudah menyembuhkan Anda lewat tangan hamba-Mu ini. Berkat Tuhan atas hidup Anda, bagi Anda yang mendengarkan, melihat YouTube ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.